Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farid, NIM 211002029, Prodi Ilmu Pemerintahan. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai kecerdasan perspektif neuroscience dalam teori pembangunan. Oke, kita langsung ke materi. Yang pertama yaitu ada childhood. Masa kanak-kanak atau childhood adalah fase perkembangan penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan anak pada masa ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama kualitas perawatan dan interaksi yang diterima anak. Dengan terciptanya seorang anak yang berkembang dengan baik, maka dapat berpengaruh pada masa depan sebuah negara. Berikut dapat masa kanak-kanak. Yang pertama yaitu mempengaruhi pembelajaran, kesehatan, perilaku, produktivitas, dan pendapatan. Yang kedua, membentuk jati diri, nilai, sikap, dan perilaku. Dan yang ketiga, membentuk fondasi emosional dan sosial. 4. Membentuk identitas dan kepribadian. Dan yang kelima, membangun pemahaman tentang nilai-nilai moral. Pentingnya investasi pada anak usia dini. Yang pertama, berinvestasi pada anak usia dini merupakan keharusan moral, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, berdampak langsung pada stabilitas dan kemakmuran bangsa di masa depan. Berikut cara mendukung perkembangan anak usia dini. Yang pertama yaitu memberikan rangsangan lingkungan, terutama pada kualitas perawatan dari interaksi yang diterima anak. Yang kedua, membangun pemahaman tentang nilai-nilai moral seperti kejujuran, penghargaan terhadap orang lain, dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan stimulasi dini, pembelajaran, dan pengasuhan. Dan yang keempat, menjamin akses terhadap pendidikan yang bermutu. Kemudian kita masuk materi kedua yaitu ada membaca buku. Membaca buku berperan penting dalam pembangunan nasional karena dapat meningkatkan literasi dan kualitas SDM. Membaca buku juga dapat memperkaya wawasan, kecerdasan, dan empati. Adapun manfaat membaca buku adalah memperkaya wawasan dan pengetahuan, meningkatkan konsentrasi, mengembangkan empati, meningkatkan keterampilan dan kemampuan, menjaga otak agar selalu menjalankan fungsinya secara sempurna, membantu menghadapi berbagai tantangan di masa depan, meningkatkan kemampuan menulis, serta memberikan inspirasi dan mempengaruhi perubahan sosial, budaya, dan politik. Cara meningkatkan minat baca yaitu membaca buku yang sesuai dengan minat atau kesukaan, membuat jadwal untuk membaca di tempat yang nyaman, bergabung dengan kelompok baca, serta memberi reward pada diri sendiri setelah membaca. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan minat baca. Yang pertama yaitu menumbuhkan minat dari kebiasaan membaca sejak dini. Kemudian meningkatkan akses terhadap buku, ciptakan lingkungan yang mendukung dan memungkinkan warga untuk saling belajar dan tumbuh melalui interaksi. Kemudian mengadakan acara membaca bersama, mengundang penulis lokal untuk berbagi cerita mereka, dan menyelenggarakan lokakarya menulis kreatif. Kemudian poin ketiga yaitu kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi atau EQ adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan menggunakan emosi. Kecerdasan emosional dapat membantu seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bersosialisasi, mengambil keputusan, dan menghadapi situasi sulit. Kemudian kecerdasan emosional ialah kesadaran diri, pengendalian diri, keterampilan sosial, empati, dan motivasi diri. Adapun manfaat dari kecerdasan emosional adalah membantu mengatasi stres dan konflik, membantu berinteraksi dengan rekan kerja, membantu memecahkan masalah, membantu meningkatkan produktivitas kerja, membantu membangun hubungan yang kuat, membantu mengambil keputusan yang baik, dan membantu menghadapi situasi sulit. Adapun cara meningkatkan kecerdasan emosional yaitu mengekspresikan emosi kepada orang-orang terdekat, menjaga diri tetap tenang ketika berada dalam tekanan dan kecemasan, membuat batasan sehingga orang lain tahu bagaimana keadaan Anda,
mengembangkan teknik manajemen stres dan menggunakan diagram alur atau skenario percabangan. Dan terakhir yaitu mode journalism. Kemudian poin keempat yaitu kebijakan pembangunan. Merupakan serangkaian strategi dan tindakan yang diambil pemerintah untuk mendorong kemajuan wilayah atau daerah. Kebijakan pembangunan dapat meliputi pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan desa. Adapun kebijakan pembangunan infrastruktur yaitu meningkatkan pelayanan publik, mendukung pembangunan wilayah, meningkatkan kompetensi SDM, mengembangkan strategi pembiayaan alternatif, memperkuat dan membuka peluang kerja bagi kontraktor nasional atau lokal, serta mempercepat pengadaan barang dan jasa. Untuk kebijakan pembangunan ekonomi, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk kebijakan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan pemukiman di pedesaan, serta meningkatkan akses, kontrol, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin keterkaitan dan konsentrasi antar perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Kemudian poin terakhir itu poin kelima yaitu keseimbangan alam. Pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan alam dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Dari berkurangnya daya dukung lingkungan, hal ini dapat berdampak pada kehidupan manusia dan ekosistem. Dampak pembangunan terhadap keseimbangan alam adalah berupa eksploitasi sumber daya alam yang berkelanjutan, penurunan daya dukung lingkungan, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem. Adapun cara menjaga keseimbangan alam dalam pembangunan, yaitu melakukan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan pemanfaatan lingkungan. Kemudian yang kedua, memelihara keanekaragaman hayati. Lakukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Kemudian memperkuat perlindungan lingkungan hidup, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Berikut contoh untuk pembangunan berkelanjutan yang baik, yaitu pembangunan tambang emas yang memperhatikan sektor sosial masyarakat, dan pertambangan emas yang memperhatikan bekas galian tambang dan menutupnya menggunakan tanah kembali. Pembangunan ekonomi dan lingkungan ialah pembangunan ekonomi yang tinggi dan ramah lingkungan akan menghasilkan kualitas lingkungan yang baik. Dari 5 poin tadi, kita sadari bahwa pembangunan itu berasal dari sejak dini, yaitu masa childhood, yang mana anak-anak harus kita didik demi masa depan bangsa. Dan kemudian ajarkan atau tumbuhkan minat baca bagi anak agar mereka mendapatkan wawasan, pengetahuan, meningkatkan konsentrasi, empati, meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka, serta mengasah otak mereka agar menjalankan fungsinya secara sempurna. Mengingat kita Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat baca bukunya yang rendah. Maka dari itu, mulai sekarang dan kita mulai dari sejak dini, ajarkan kepada anak-anak kita untuk terbiasa membaca buku demi masa depan Indonesia. Kemudian untuk sumber daya alam atau keseimbangan alam. Dalam pembangunan, kita sebaiknya harus memperhatikan alam juga, karena alam butuh yang namanya keseimbangan. Maka dari itu, lakukanlah pembangunan yang bertanggung jawab, pembangunan yang tidak menyerap energi alam secara berlebihan dan secara terus-menerus, guna untuk masa depan anak bangsa. Sisakan untuk mereka
dan jangan diambil semua. Baiklah, itu materi singkat yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Saya Muhammad Al-Farid. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.